beberapa waktu yang lalu ada rame pembahasan seorang guru ya, atau ya katakanlah anak muda gitu. Dia YouTuber, dia selebgram, dia aktif di media sosial, dan dia mengatakan bahwasanya ilmu akidah atau ilmu agama itu hanya bersifat subjektif, atau kalau kata orang kita bak tebak. Ilmu agama itu adalah ilmu bak tebak yang tidak ilmiah, nggak bisa dibuktikan dengan dalil, nggak bisa dibuktikan dengan data, nggak bisa dibuktikan dengan fakta empirik dan lain sebagainya. Jadi ilmu agama ini, khususnya ilmu akidah, dia nyebut ilmu akidah, karena tasawuf ini juga akan nyambung ke akidah kan? Ilmu agama itu nyambung semua. Dia mengatakan itu ilmu asal-asalan. Ilmu akidah, ilmu agama itu ilmu, kalau kata orang Pontianak, bak tebak. Ilmu ngawur, tidak ilmiah, karena nggak bisa dibuktikan dengan data, nggak bisa dirasakan oleh panca indera. Nah ini karena kita ngaji kitab ini, jangan sampai nanti bertahun-tahun kita ngaji kitab, ternyata kita merasa betul juga ya, apa yang anak pelajari ini nggak bisa kita rasakan gitu. Karena ini ilmu agama memang nggak mudah dirasakan oleh panca indera. Beda sama anak-anak SMK, dia belajar servis, bisa dirasakan oleh tangan, mata ngelihat dan lain-lain. Yang belajar ilmu masak, cooking, ya kan? Dia masak, dia bisa ngerasakan. Nah, ilmu agama apa yang dirasakan? Ya, iman nggak masuk panca indera. Baik. Orang-orang seperti ini Bapak Ibu, mereka sudah terkontaminasi atau kena racun pemikiran orang barat, orang liberal atau kaum orientalis. Mereka itu terjebak dengan pemikirannya, seakan-akan ilmiah itu hanya sebatas yang panca indera. Panca indera itu kan ada 5, indera peraba, indera perasa, indera penciuman, indera penglihatan, indera pendengaran. Selain ini enggak ilmiah kata dia. Maka ilmu agama, ilmu akidah ini enggak ilmiah. Karena enggak bisa dirasakan oleh 5 ini. Kata dia. Padahal ya di dalam agama yang ilmiah itu tidak hanya sebatas panca indera, Pak. Enggak. Tapi kita juga menerima al-khabarus shadiq. Khabarus shadiq itu kabar yang dipercaya, khabar yang dapat dipercaya. Apa yang dapat dipercaya di sini? Al-Qur'an dan hadis tentunya. Jadi kita tidak hanya menerima berita dari panca indera. Panca indera misalkan garam kita coba asin, gula kita coba manis, ya kan? Obat kita telan pahit atau kena lidah kita pahit, apa gitu. Asam dapur, asam jawa kita coba asam. Mata ngelihat, saya pakai baju biru, ada yang pakai, bapak ini pakai jaket, ini indera penglihatan, bapak pakai baju koko biru, ini pakai Iqbal koko kuning dan lain-lain, karpet warna hijau. Enggak, Pak. Jadi ilmiah itu enggak hanya terbatas panca indera, tapi kita juga menerima al-khabar shadiq. Nanti panjang nih, khabar shadiq ini nanti terbagi menjadi 4. Ada qat'i dalalah, qat'il wurud, qat'i dalalah, dhannil wurud, dhanni dalalah, qat'il wurud. Nanti terakhir ada dhanni dalalah, dhanniyul wurud. Ini panjang, ini bab lain. Bukan di sini saya bahas. Saya ingin meyakinkan kepada Bapak Ibu, apa yang kita pelajari ini ilmiah semua. Dan kita harus yakin itu. Jangan sampai nanti kita belajar sama, tadi ditulis di atas ada Ustaz Awab, ada siapa gitu kan. Ustaz siapa gitu? Banyak lah pokoknya kan. Ustaz Syuti, Habib Syafi'i dan siapa-siapa, ya kan? Jangan nanti selama ini, ini bak-bak nih, melamput dia. Ya. Jangan. Apa yang kita belajar ini khabar shadiq yang sudah mencapai level qat'i dalalah, qat'il wurud, berupa Al-Qur'an dan juga hadis mutawatir. Jadi yang ngomong ilmu akidah, ilmu agama itu bak tebak ngawur, ndak ilmiah. Justru dia yang bak tebak ngomong.
Gini aja deh. Ya. Yang gampangnya gini. Di pesantren itu dipelajari Jauharatul Tauhid. Ada namanya matan akidah. Kalau kita kan yang tahu Aqidatul Awam. Ada selain Aqidatul Awam itu Jauharatul Tauhid. Tipis. Karya Syekh Ibrahim Al-Laqani. Ini di berbagai pesantren itu dikaji. Dan beliau, Syekh Ibrahim Al-Laqani, beliau mensyarah. Mensyarah itu menulis kitab penjelasan. Itu ada macam-macam. Ada kitab Umdatul Murid, tebalnya 4 jilid, Pak. Kurang lebih sejengkal tangan saya lah tebal. Ada Talkhis Tajrid. Beliau juga mengarang lagi, namanya kitab Talkhis Tajrid. Talkhis Tajrid ini tebalnya 2 jilid. Beliau juga mensyarah lagi, namanya Hidayatul Murid. Tebalnya juga 2 jilid. Beliau punya anak, namanya Syekh Abdus Salam. Syekh Abdus Salam ini, beliau juga mensyarah kitab Jauharatul Tauhid. Nama kitabnya Ithaful Murid. Kita belum lagi berbicara Syekh Ibrahim Al-Baijuri yang ngarang kitab Hasyiatul Baijuri 2 jilid. Beliau juga punya kitab Tuhfatul Murid tentang akidah juga. Guru kami Ustadz Qaimuddin di Dalwa, karena saya dari Dalwa, gurunya Ustadz Sobirin juga, gurunya Ustadz Syuti. Itu juga mensyarah Jauharatul Tauhid setebal 400 halaman. Bahkan di Indonesia juga ada ulama hebat namanya Abul Fadil As-Senori. Itu mengarang syarah daripada kitab Jauharatul Tauhid, namanya kitab Ad-Durrul Farid, tebalnya 500 halaman. Ini baru Jauharatul Tauhid, belum Aqidatul Awam yang dipelajari di mana-mana. Saya juga ngajar Aqidatul Awam di Jalan Tebu. Syarahnya namanya Jala'ul Afham. Karya Kiai Haji Ihya Ulumuddin. Jala'ul Afham, 3 tahun baru hatam. Padahal tipis tuh. Imam Nawawi Al-Bantani, kitab yang kita pelajari sekarang ini, beliau juga mensyarah Aqidatul Awam. Namanya Nurul Zalam. Dibaca di pesantren. Banyak pesantren di sini, ada Ustadz Suhaidi, almarhum. Ada almarhum Ustadz Romli. Itu dibaca kitab itu, Pak. Lalu juga kita belum bicara tentang kitab Syarah Al-Mawaqif punyanya Imam Jurjani, tebalnya 5 jilid. Ada Syarah Taftazani, tebalnya 2 jilid. Imam Ar-Razi punya kitab tauhid juga, judulnya namanya Nihayatul Uqul, tebalnya kurang lebih 4 jilid. Bahkan beliau juga mempunyai kitab lebih tebal lagi, judulnya Al-Matalibul Aliyah. Kurang lebih tebalnya itu 9 jilid. 9 jilid itu kayak kurang lebih inilah, selebar meja ini. Ini semua tentang tauhid, tentang akidah. Di dalamnya berisi pengetahuan khazanah agama Islam. Kalau orang ini mengatakan ilmu agama Islam itu enggak ilmiah, lalu kitab yang barusan saya sebutkan itu apa? Ya kan? Itu bukan ilmu? Apakah itu bukan ilmiah? Bahkan Imam Ghazali, bukan kata Habib Ali cuma menyampaikan. Imam Ghazali punya kitab namanya Al-Mustasfa min Ilmil Usul. Imam Ghazali ini alimnya luar biasa. Beliau menguasai semua ilmu. Cuman memang kita lebih kenalnya beliau ahli tasawuf, ya kan. Beliau ada kitab tasawuf dari tipis sampai gede ada. Tipis, sedang, gede. Yang tipis tuh Bidayatul Hidayah. Oh, di masjid-masjid dikaji. Masjid-masjid ini kitab tipis ya. Itu pun 5 tahun selesai kan. Bidayatul Hidayah. Naik agak di atas Bidayatul Hidayah, ada namanya kitab Minhajul Abidin. Ini kalau kita baca kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali. Oh, salah semua kita, Pak. Salah semua. Pokoknya kita duduk ini disalahkan sama Imam Ghazali. Tak ada betul lah. Macam sidang mahasiswa. Tak ada betul lah. Salah semua. Solat salah. Duduk di masjid salah. Itu di kitab Minhaj. Makanya ustaz-ustaz tuh jarang bawa kitab Minhaj kalau pengajian. Kenapa? Nanti takut jamaah kena salahkan terus. Karena memang saking telitinya isi kitab itu. Naik di atas tingkatnya lagi, Bu, ada namanya kitab Ihya Ulumuddin. Wah, ini fenomenal. Oh, itu bukan salah lagi, ancol lepoh mungkin kita. Kalau kita baca kitab itu. Ibadah kita kena salah kan, sedekah kita kena salah kan. Duduk kita pun kena salah kan. Itu di dalam kitab Ihya. Imam Ghazali ini juga alim dalam ilmu fikih.
Ada kitab namanya Al-Wajiz, karya beliau. Itu fikih juga. Fikih beliau mazhab Imam Syafi'i, sama dengan kita. Itu 1 jilid. Lalu ada kitab Al-Wasit. Al-Wasit fikih 2 jilid. Lalu ada lagi kitab Al-Basit 4 sampai 5 jilid. Lebih tinggi lagi. Alim juga di fikih. Nah, beliau juga termasuk pakar dalam ilmu usul. Ini kitab Al-Mustasfa. Beliau mengatakan apa? Sebenarnya induk segala ilmu, puncak segala ilmu itu adalah ilmu akidah. Ilmu tauhid. Itu puncaknya. Sementara ilmu tasawuf, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu apa lagi yang dipelajari di sini? Ilmu akhlak dan adab, ilmu sejarah Nabi, itu semua cuma cabang daripada ilmu akidah. Ini kata Imam Ghazali. Jadi kita misalkan belajar tafsir. Tafsir itu mempelajari makna Al-Quran. Ya kan? Kita belajar tafsir Fatihah, tafsir Juz Amma, oke. Sebelum kita mempelajari tafsir, kita harus ketahui dulu. Yang tafsir itu mempelajari apa? Al-Quran. Kita harus ketahui dulu, Al-Quran ini kalamullah apa bukan? Oh, kalamullah. Siapa yang membuktikannya? Ulama tauhid. Ulama ahli akidah. Kita belajar tasawuf. Tasawuf ini ilmu membersihkan hati malam ini, ya kan? Dalilnya dari mana? Dari Al-Quran dan juga hadis. Kenapa kita percaya Al-Quran? Tadi itu kalamullah. Kenapa kita percaya hadis? Karena ini sabda Nabi. Buktikan dulu kalau itu betul-betul sabda Nabi. Dan buktikan kalau Nabi itu bisa dipercaya. Buktikan kalau Nabi Muhammad itu betul-betul Nabi. Itu tugas siapa? Tugas ulama tauhid. Oh, Nabi Muhammad ya Nabi, jelas. Kenapa? Karena tanda-tandanya begini. Siapa yang membeberkan, Pak? Ulama tauhid. Dan itu ilmiah semua. Masa dikatakan nggak ilmiah? Udah panjang kali lebar ulama menjelaskan. Ya. Nah, maka konklusinya, ya, jadi orang yang mengatakan demikian itu adalah sebuah omongan yang tidak berdasar. Nah, jadi kita jangan ikut-ikutan hal yang demikian. Ya, jadi Al-Quran itu lengkap. Di dalamnya ada ayat-ayat yang bisa dibuktikan dengan panca indera. Ayat-ayat sains. Banyak. Ya, tentang terbelahnya bulan, tentang perputaran matahari pada porosnya, tentang ilmu geografi, ilmu kimia, semua ada. Nah, tapi di sisi lain Al-Quran juga menyampaikan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dengan panca indera atau data empirik. Seperti apa? Hari kiamat, jin tidak bisa. Ada namanya surah jin. Kenapa kita percaya? Itu namanya khabar shadiq. Khabar yang bisa dipercaya karena datangnya di Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah puncak daripada ilmiah. Karenanya kita harus hati-hati, jangan sampai kita punya iman ini ragu, jangan sampai kita punya iman ini goyang hanya karena ada segelintir orang dia jago ngomong, masya Allah, dia ngomong cakep, wah ini keren juga ya ini. Ternyata dia ngomongnya ngalur ngidul kalau kata orang Jawa. Apa ngalur ngidul tuh? Mengampot kalau kata orang Pontianak. Alhamdulillah sih ya kemarin diskusi dia mengaku kalah. Dia mengaku salah, tapi akan selalu ada bibit-bibitnya yang dibawa ini. Ini yang kita khawatirkan. Disebarkan kepada orang awam, disebarkan di pengajian, khawatir itu termakan oleh pikiran kita, itulah yang akan menyebabkan iman kita keropos. Na'udzubillah min dzalik. Ini